Chapter 355 I'm sorry. Keduanya berdiri saling berhadapan. Dengan jarak 20 meter di antara mereka, Huang Pu Fenglei dengan dingin melihat sosok yang dikenalnya di depannya ini, dan mencibir, hahaha. Li Jingtian, kamu memasuki gerbang kekaisaran aku. Adalah untuk gaya kekuatan kekaisaran. Sekarang kamu keluar dari pintuku dan menetap di keluarga Luo, mungkin itu alasan yang sama. Itu benar. Aku sedikit mengangguk. Li Jingtian sangat bebas dan mudah, dan dengan murah hati mengakui, orang tua itu terobsesi dengan seni bela diri sepanjang hidupnya dan mengejar kekuatan yang kuat. Kaisar, kamu terlalu pelit. Bahkan jika aku meneruskan taktik tubuh hegemonik kekaisaran aku, dia tidak akan memberikannya kepadanya. Semua, dengan satu tangan tersembunyi, bagaimana ini membuat orang tua itu mau mengikuti kamu? Petik 2. Meski begitu, Kaisar Jiba Tijue aku adalah salah satu latihan tingkat mendalam terbaik di Tianyu. Kamu dapat menghitung sebagai 3. Memisahkan bulu harus sangat berguna. Namun, untungnya, orang tua itu tahu bahwa orang tua kamu tidak dapat diandalkan dan tidak mengajar itu semua untukmu. Kalau tidak, itu bahkan lebih merepotkan sekarang. Mataku sedikit menyipit. Huang Pu Fenglei senyum jahat. Juga, lelaki tua itu mendengar bahwa kamu bergabung dengan keluarga Luo karena keluarga Luo memiliki sesuatu yang kita miliki. Tidak mampu memberi kamu. Bukankah itu metode latihan? Petik 2. Wei mengangguk. Li Jingtian tidak bisa berkomentar. Juga dihitung sebagai salah satu dari mereka. Petik 2. Tidak masuk akal. Untuk seluruh Tianyu, dalam hal kualitas dan kuantitas latihan, selain keluarga kerajaan, kaisar kita menempati urutan pertama. Hanya keluarga kelas 3 yang bisa mendapatkannya. Hal-hal baik macam apa yang berasal? Petik 2. Hehehe, kamu bodoh. Pernahkah kamu mendengar bahwa ada pembantu rumah tangga di keluarga Luo? Manfaat yang dia berikan kepada orang tua itu, ya hal-hal yang belum pernah kamu lihat. Li Jingtian tidak bisa tidak membantu tetapi mencibir dengan senyum dingin. Kulitnya sedikit tenggelam. Huang Pu Fenglei berkata dengan suara rendah, apakah kamu berbicara tentang Zuo Fan? Ya, seberapa mampu seorang anak dengan mulut kuning? Tapi itu hanya untuk menjadi raja di antara para junior. Bisakah kamu benar-benar keluar dari langit? Namun, meskipun orang tuamu sangat dikagumi, orang tua itu sangat ingin melihatnya. Tapi sebelum itu, orang tua itu harus melihat dulu manfaat apa yang kamu dapat dari keluarga Luo. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, Huang Pu Fenglei tiba-tiba meningkat dalam momentum, dan 9 naga emas melantunkan di langit, tiba-tiba melilit tubuh bagian atas, cahaya keemasan, tak terbendung. Tetapi itu adalah seni bela diri kota gerbang kaisar yang mendalam, taktik tubuh hegemoni kekaisaran ekstrim. Hahaha, ini hanya waktunya untuk datang, dan keluhan selama bertahun-tahun harus berakhir. Li Jingtian tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, dan Li Jingtian juga penuh dengan udara hitam. Raksasa sosok naga mengelilingi seluruh tubuhnya, dan matanya penuh dengan semangat juang merah. Tiba-tiba, mereka berdua saling bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Melihat sang pangeran, dia tidak bisa tidak melangkah maju dengan tergesa-gesa, mencoba membujuknya untuk bertarung. Tapi sebelum dia bisa berbicara, 2 lelaki tua berjubah emas sudah berdiri di depannya, menghalangi dia di belakang. Huang Pu Tianyuan tersenyum tipis, dan berkata dengan santai, Yang mulia, keduanya adalah penguasa puncak para dewa. Karena takut gelombang lain akan membahayakan tubuh kamu,
tolong berdiri di belakang kami. Untuk beribadah. Alisnya sedikit bergetar, dan sang pangeran memandangnya dalam-dalam, dan melihat bahwa semua tokoh penting, termasuk pangeran kedua dan pangeran ketiga, sudah diabadikan oleh gerbang kaisar. Tetapi dia menghela nafas dalam-dalam dan mengerti. Ini jelas bukan untuk membiarkan orang menghentikan pertempuran yang menentukan ini, tetapi untuk memberi keluarga Luo prestise sebelum dekrit ini. Dan menetapkan bahwa dia masih menjadi kepala 7 keluarga. Tetapi dengan cara ini, pertempuran terbuka di wilayah kerajaan, di mana wajah keluarga kerajaan ditempatkan. Pada saat yang kritis ini, tidak ada seorang pun yang menjaga naga datang untuk menghentikannya. Itu benar-benar. Tiba-tiba, sang pangeran mengguncang tubuhnya, seolah-olah dia telah mengerti sesuatu. Peristiwa akbar seperti itu, bagaimana bisa penjaga naga gagal? Tapi itu masih belum terlihat, yang hanya bisa menunjukkan bahwa ini disengaja. Bisakah dikatakan bahwa semua ini diatur oleh kaisar? Untuk sementara, ekspresi cemas sang pangeran berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia menatap 2 orang di depannya dengan dingin. Hanya saja mataku semakin bingung. Jelas, kaisar memberikan keluarga ke-8 oleh kaisar kekaisaran, dan dia dengan sengaja mengangkat keluarga Luo. Tapi sekarang, biarkan keluarga Luo dan sekte kaisar bertarung tatap muka lagi, tapi aku tidak tahu apakah itu sengaja mempermalukan keluarga yang baru dipromosikan ini, atau untuk melawan gerbang kekaisaran. Tetapi dalam situasi seperti itu, jelas tidak mungkin untuk menyerang gerbang kekaisaran, yaitu. Memikirkan hal ini, sang pangeran bahkan lebih bingung, dan dia menahan dan membunuh dia. Apa hati ayah? Hanya dingin dan tidak kekal, membelai janggutnya dengan lembut, dan wajahnya terasa damai. Dia tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Luo telah menjadi tangkai di hati kaisar sejak Zhuo Fan mendapatkan jiwa naga bumi. Sekarang keluarga Luo disegel dengan momentum yang begitu besar, itu hanya untuk mengetahui kebenaran keluarga Luo. Bagaimanapun, semua yang telah dilakukan Zhuo Fan dalam beberapa tahun terakhir sangat misterius, bahkan kaisar sendiri sedikit khawatir. Sama seperti Li Jingtian ini, rumah Luo, yang tidak tahu kapan dia berlari, muncul begitu saja. Dengan potensi ancaman seperti itu, bagaimana kaisar bisa lega? Jadi adegan hari ini benar-benar kaisar menyiapkan panggung dan gerbang kaisar datang untuk bernyanyi. Hanya ada satu tujuan untuk kedua belah pihak, untuk mengetahui kebenaran keluarga Luo. Di sisi lain, pusat ibu kota kekaisaran adalah yang tertinggi di atap sebuah restoran di Cina. 2 pria tua berdiri dengan santai. Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa Fang Qiubai dan Sima Hui adalah 2 penjaga naga. Mata mereka tertuju pada 2 sosok yang semakin mengesankan di luar Jiumen, membelai janggut mereka, mata mereka bersinar cerah. Lao Fang, aku khawatir kekuatan kedua orang ini tidak di bawahmu dan aku. Biarkan saja mereka bertarung dengan gegabah, pemandangannya mungkin sulit dikendalikan. Sima Hui sedikit mengernyit. Bermain bidak catur di antara jari-jarinya, bergumam. Fang Qiubai mengayunkan seruling giok baru di depannya, menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata sambil tertawa, tidak masalah, ini adalah kehendak yang mulia. Biarkan mereka membuat masalah. Pokoknya, ini benar-benar keluar kendali, jadi biarkan putra ketiga kecil itu mengambil tindakan, dan mereka secara alami tidak bisa melakukannya. Hahaha. Oh, itu benar. Kamu masih harus melihat monster kecil itu di titik kritis. Saat, dengan enggan menggelengkan kepalanya,
Sima Huichang menghela nafas. Tapi dengan cara ini, apakah tampaknya kedua lelaki tua kita terlalu tidak berguna? Siapa sangka itu naga tak terkalahkan yang menjaga dunia di depan dewa penjaga, dewa pedang seruling batu giok, dan orang bijak Otelo, sekarang sedang ditangkap. Kaisar-kaisar Huangpu Fenglei, tetapi bahkan penyembahan dalam keluarga kelas 3 bisa sama kuatnya seperti kamu dan aku. Sayangnya, aku tidak akan bisa berjalan menyamping di Tianyu lagi. Sebuah garis kesepian melintas di mata Sima Hui, dan Fang Qiubai juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benar sekali, tetapi ketika sampai pada itu, tidak peduli itu Huangpu Fenglei masih Li Jingtian. Pada saat itu, dia juga seorang pria dengan kekuatan besar, dan itu normal untuk ditangkap oleh mereka. Jika dia tertangkap oleh beberapa pendatang baru, orang tua itu harus dipukul sampai mati. Meliriknya dalam-dalam, Sima Hui benar untuk memikirkannya, jadi dia tidak lagi meronta. Tetapi terus menatap kedua sosok itu dan menyaksikan perkembangannya. Situasi keluarga biasa yang pada awalnya masih menjadi penonton dengan gembira sudah ketakutan dan gemetar, dan mulai mundur dengan tergesa-gesa. Terutama keluarga yang telah mengalami 100 aliran pemikiran lebih ketakutan. Mereka tahu akibat dari pertempuran antara dua ahli foto ajaib. Mereka benar-benar mati bersebelahan, atau mati jika mereka menyentuhnya. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu akan kehilangan hidup kamu sebentar lagi, dan tubuh kamu tidak akan lengkap. Jadi hampir segera setelah dua momentum hit dilepaskan, orang-orang berteriak dan bergegas mundur dengan putus asa. Bocah laki-laki yang bersembunyi di antara kerumunan itu diperas dan digoyang untuk sementara waktu, tetapi tidak diketahui. Dia yang belum terlibat di dunia, bagaimana dia bisa memahami kengerian pertempuran antara dua tuan? Tiba-tiba, lengan bajunya yang tebal ditarik ke belakang, memperlihatkan pergelangan tangannya yang putih, dan gelang giok sebening kristal tergantung di atasnya. Bersinar dengan cahaya hijau zamrud. Pria muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia ingin menyingsingkan lengan bajunya dan menyembunyikannya. Tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali di antara kerumunan yang bergejolak. Kebahagiaan. Dengan suara renyah, gelang giok terjepit ke tanah, dan tulangnya berguling ke depan. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk segera mengejar gelang ratu. Putri-putra, jangan pergi, itu berbahaya. Bocah buku melihat pemuda itu mengejar gelang itu. Kedua tuan itu berlari ke pusat konfrontasi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tapi dia ingin menarik, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia sendiri terjepit selangkah demi selangkah di keramaian. Akhirnya, pemuda itu keluar dari kerumunan, segera mengendurkan tubuhnya, mendapatkan kembali kebebasannya, dan kakinya jauh lebih cepat. Cepat percepat, dan dengan cepat ambil gelang bergulir ke telapak tangannya, dan sudut mulutnya menarik busur kegembiraan. Tetapi pada saat ini, kedua tuan itu akhirnya bergerak. Mereka menyentuh mereka, menginjak kaki mereka, dan bergegas menuju satu sama lain. Dan pemuda itu, yang begitu abadi, berdiri tepat di tengah pertempuran antara keduanya. Dominasi Kaisar Jue. Naga ajaib membubung ke langit. Dua raungan mendesis panjang bergema di udara. Keduanya belum bertemu, tetapi momentum yang kuat sudah saling menyerbu. Pemuda itu tidak punya waktu untuk mengelak, dia merasa nafasnya tersendat, dadanya pengap, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dua angin kencang mengamuk di depannya,
dan segera merobek gaun itu hingga memperlihatkan mantel pendek rendah. Topi cendekiawan di kepalanya juga tiba-tiba terlepas, memercikkan rambut panjang yang gelap gulita seperti air terjun di malam hari. Orang ini sebenarnya adalah seorang wanita muda. Yongning, murid-murid tiba-tiba menyusut, dan ketiga pangeran berteriak bersama, berhenti. Namun, kedua tuan itu bertarung, dan bagaimana kamu bisa bingung? Aku tidak bisa mendengar teriakan mereka sama sekali, atau aku tidak akan pernah berhenti ketika aku mendengar mereka. Tidak ada alasan bagi seorang master untuk berhenti. Fang Qiubai dan Sima Hui bertemu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dengan tergesa-gesa putri. Kemudian melangkah dan bergegas ke depan. Tetapi mereka tahu dalam hati bahwa itu sudah terlambat. Terlibat dalam pusaran pertempuran antara dua tuan dari puncak para dewa, bahkan jika mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Tapi Li Jingtian dan Huang Pu Fenglei tidak memperhatikan wanita di tengah. Di dalam hati mereka, ini adalah seekor semut, baru saja menabraknya. Di mata mereka, hanya pihak lain, musuh mereka sendiri saat ini. Mengaum. Dua auman naga berteriak bersama, dan keduanya saling bergegas tanpa henti. Tiga pangeran dan Fang Qiubai, dua penjaga naga, sudah cemas dengan darah di seluruh mata mereka. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Putri Yongning, mutiara dari telapak tangan yang mulia, tiba-tiba muncul di sini. Sepertinya aku juga memahami situasi saat ini. Ada jejak darah di sudut mulut Yongning, seperti perahu yang hanyut dalam badai. Melihat kedua sisi, sepertinya dua gelombang besar. Wajah mengerikan yang terbalik akhirnya mengungkapkan ketakutan yang mendalam di matanya, dan kakinya tidak bisa menahan gemetar. Ibu Ratu memegang gelang giok dengan erat di tangannya, mata Yongning sudah penuh air mata. Bibirnya bergetar, dan dia bergumam, "Tolong. Tolong aku." Namun, menghadapi serangan dua penguasa puncak dewa, siapa di dunia ini yang bisa menyelamatkannya? Ketiga pangeran itu gelisah dan berteriak keras. Fang Qiubai dan Fang Qiubai tahu mereka tidak bisa datang, tetapi masih bergegas pergi. Bocah buku kecil itu bahkan ada di antara kerumunan, berteriak memilukan, "Putri." Tapi, semua ini, tapi tidak ada gunanya telur. Akhirnya, Li Jingtian dan keduanya bergegas di depannya, niat membunuh di mata mereka, seolah-olah mereka telah melewati tubuhnya, menembak lurus satu sama lain. Dan kemudian kedua belah pihak saling meninju. Angin yang mengamuk membuat pipinya sakit. Dia mengerti bahwa dengan dua pukulan ini, tidak peduli seberapa keras dia bisa bertahan, dia akan sangat menyesal di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak menyelinap keluar dari kota kekaisaran seperti ini dan jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Tetapi pada saat-saat terakhir ini, dia masih ingin membuat permintaan terakhir kepada roh ibunya di langit, memegang gelang giok tinggi-tinggi, menutup matanya dan berteriak, "Ibu, katamu. Kamu akan mengirim seseorang ke jaga aku seumur hidup, tolong selamatkan aku sekarang." Tiba-tiba, semua angin dan paksaan menghilang tanpa jejak, hanya suara laki-laki acuh tak acuh bergema di telinganya, "Gadis kecil, tempat di mana binatang buas dihinggapi. Bukan kelinci kecil di mana seharusnya muncul." 2. Chapter 356 The Strength of the Luo Family. Tubuhnya sedikit bergetar, Yongning tertegun sejenak, tetapi masih tidak merasakan dua aura kuat yang merobeknya, dan sepertinya sekelilingnya menjadi tenang dan tenang. Dan dia membuka matanya dengan gugup. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya,
Pemandangan yang menarik perhatiannya membuatnya terkejut, dan dia segera duduk di tanah. Pada saat ini, di depannya adalah sosok yang kuat, dengan rambut putih terbang tertiup angin, dan mata acuh tak acuh penuh kedalaman. Tampaknya dunia tidak ada di dalam dirinya. Umum. Namun, ini bukan hal yang paling mengejutkannya. Yang benar-benar mengejutkannya, bahkan semua orang, adalah bahwa di dua surga, Li Jingtian dan Huangpu Fenglei, tuan langka yang bertemu saingan. Dia diblokir kedua belah pihak oleh satu orang dan satu tangan. Tangan kirinya adalah cakar naga yang ganas, mencengkeram pergelangan tangan Li Jingtian dengan erat, tidak peduli bagaimana naga hitam itu mendatangkan malapetaka. Dia tidak bisa melepaskan kendalinya, dan tangan kanannya seperti biasa. Telapak tangan, blokir dengan lembut di sisi kamu. Tapi blok acak ini, seperti gunung yang tak terlihat, memblokir 9 naga emas Huangpu Win dan Thunder di sisi lain gunung, dan toh tidak bisa mengitari punggung bukit raksasa yang megah ini. Pupil mata tidak bisa membantu tetapi menyusut, dan semua orang terengah-engah. Itu sudah dikejutkan oleh semua yang ada di depannya. Ini adalah dua penguasa puncak para dewa, mereka benar-benar ditangkap di tangan mereka seperti ayam kecil, kekuatan macam apa yang bisa dilakukan. Huangpu Fenglei dan Li Jingtian bahkan lebih terkejut, menatap sosok di depan mereka, dan menelan ludah. Sekali waktu, ketakutan yang telah lama hilang di hati mereka tiba-tiba muncul kembali. Mereka sudah berada di puncak foto saat ini. Mereka benar-benar tak kenal takut di Tianyu, tapi aku tidak menyangka perasaan ini hanya muncul sekali atau 2 kali 100 tahun yang lalu. Dibangunkan oleh sosok itu di depannya. Dihadapkan dengan tuan yang tiada taranya, rasa ketidakberdayaan yang mendalam ini, yang tak tertandingi, membuat keduanya merasa sedih. Siapa yang akan membayangkan bahwa mereka akan melintasi Tianyu seumur hidup, berpikir bahwa mereka telah mencapai tingkat puncak Master Tianyu. Tetapi mereka masih akan menghadapi keberadaan yang begitu kuat di dunia ini. Terutama orang ini, yang masih sangat muda. Siapa kamu? Melihat orang di depanku ini adalah seperti dewa turun, membawa 2 naga jahat. Pemuda yang terperangkap di tangannya, Yongning tidak bisa membantu tetapi menatap tertegun, dan rona merah melintas di pipinya. Apakah kamu dikirim oleh ratu untuk menjagaku? Abaikan putri yang ketakutan yang mulia. Tangan kanan pemuda itu sedikit bergetar. Dan kemudian dengan suara teredam, Huangpu Fenglei, yang berada di puncak kekuatannya, terguncang kembali. Boom! Bumi dan bebatuan di tanah hancur satu demi satu, dan Huangpu Fenglei menggambar parit yang dalam di tanah sebelum berhenti untuk berhenti, namun kembali ke posisi semula 10 meter jauhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok di depannya. Wajahnya pucat ketakutan. Baru saja, dia menggunakan seni bela diri kaisar yang mendalam, dan taktik tubuh hegemoni kaisar bergegas, tetapi didorong kembali dengan mudah oleh lawan. Seberapa menakutkan kekuatan orang ini? Lagi pula, siapakah orang suci ini? Tanpa melihatnya lagi, pemuda itu hanya melihat kembali ke Li Jingtian di sebelah kiri. Perlahan-lahan menekan cakarnya yang gelap, dan berkata dengan dingin, Li Tua, tidakkah kamu berhenti? Tidak heran, Li Jingtian hanya bereaksi. Dia baru saja ketakutan, tetapi dia belum memulihkan seni bela dirinya, jadi dia buru-buru kehilangan kesabaran. Setelah melihat dalam-dalam pada pemuda itu, dia menghormati berkata, Stuart Zuo. Apa, dia Zuo Fan? Hampir pada saat yang sama, pangeran kedua, dan Huangpu Fenglei belum pernah melihat orang-orang Zuo Fan,
Mendengar Li Jingtian kata-kata kehormatan, seru Qi. Tatapan mata Zuo Fan tidak mengejutkan. Mereka semua telah mendengar nama Zuo Fan, tetapi mereka tidak dapat memikirkannya. Dia adalah pria mesum dalam situasi seperti itu. Satu orang memblokir dua penguasa puncak para dewa. Berapa banyak orang di dunia yang bisa melakukannya? Leng Wuchang dan Huang Pu Tianyuan melihat semua ini dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin kekuatan monster kecil ini melonjak sedemikian rupa hanya dalam waktu setengah tahun? Dan itu hanyalah dunia ketika itu bersaing dengan aliran pemikiran asli. Perbedaannya benar-benar bukan manusia. Kemudian, kulit mereka dengan cepat menjadi serius. Yang disebut pertemuan satu kekuatan jatuh 10. Dengan penguatan kekuatan Zuo Fan, Leng Wuchang dapat menangani Zuo Fan lebih sedikit dan lebih sedikit metode. Terutama, Zuo Fan sendiri juga seorang pengkhianat. Pada saat ini, ditambah dengan kekuatan luar biasa yang langka di dunia, itu benar-benar seperti versi yang disempurnakan dari 3 mata rantai kuno, memungkinkan mereka untuk menggigit landak. Dan mereka dapat tidak lagi membuat mulut. Fang Qiubai dan Sima Hui, yang bergegas, juga berhenti tiba-tiba, menatap kosong ke pemandangan selama 2 detik, kepahitan di mulut mereka yang tidak dapat dijelaskan. Hei, Lao Fang, haruskah kita mati? Sekarang bahkan generasi muda ini telah mengejar atau bahkan melampaui kita, dan hidup kita akan semakin sulit untuk bercampur di masa depan. Panjang menghela napas dengan napas lega. Sima Hui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wajah Fang Qiubai sedikit bergetar, dan dia juga tersenyum masam, diam-diam. Tapi meski begitu, keduanya tahu di dalam hati mereka bahwa dengan lonjakan kekuatan Zuo Fan, keputusan kaisar terhadap keluarga Luo akan sekali lagi berubah. Keduanya akan lebih sering berurusan dengan Zuo Fan di masa depan. Untuk keluarga kerajaan, mereka harus gigit peluru dan menanggung penderitaan psikologis setiap hari di depan monster yang dengan mudah melampaui mereka ini. Ini adalah hal yang paling tak tertahankan bagi mereka yang pernah mengaku agung dan agung. Zuo Fan, kamu akhirnya di sini. Luo Yunchang memimpin keluarga Luo dan datang ke Zuo Fan dengan cemas. Dia menyaksikan Zuo Fan muncul seperti dewa yang turun ke dunia, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian dia melihat ke samping apakah dia terpana atau terobsesi dengan Yongning, dan berkata dengan prihatin, "Gadis, apakah kamu baik-baik saja?" Yongning berkedip tanpa menjawab, tetapi menatap Zuo Fan tanpa berkedip dengan sepasang mata besar, seolah-olah dia ingin melihat melalui dalam dan luar, bergumam dengan keras. "Kamu, apakah satu-satunya?" Zuo Fan. Seperti yang diharapkan, ini tidak seterkenal pertemuan, dan ini lebih dari 10 kali lebih tampan dari yang dikabarkan. Mau tidak mau, dia menggerakkan pipinya. Zuo Fan tidak ada hubungannya. Luo Yunchang tapi kulitnya dengan cepat menjadi suram, dan dia mencibir, "Gadis ini, tolong jaga dirimu. Pelayan kami Zuo bukan orang biasa. Tetapi jika dia bangun biasa saja, dia bukan lagi manusia." Hahaha. Namun, pada saat ini, tawa keras tiba-tiba menyebar ke telinga semua orang. Orang-orang menoleh untuk melihat, tetapi mereka melihat seorang pria gemuk berlari mendekat dengan kegembiraan dan tertawa berkata, "Saudaraku, kamu ingin mati." Saat dia berkata, dia mengambil langkah tiba-tiba, melompat tiba-tiba, dan bergegas menuju Zuo Fan. Meliriknya, Zuo Fan segera menendangnya, dan dengan satu sentuhan, dia menendang bola daging itu sejauh 2 meter dan membantingnya ke tanah dengan keras.
Memanjat dengan kepala dan wajah abu-abu, Yuan Chong menatapnya dengan sedih, dan berkata dengan mulut datar, "Saudaraku, apa maksudmu? Aku takut padamu akan menghancurkanku sampai mati." Memutar matanya, Zuo Fan berkata dengan santai, "Huff, datang ke sini untuk menggertakku, kamu dapat menekan 2 master puncak sendirian, apakah kamu takut dengan berat badanku?" Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa, menoleh, tidak sama sekali perhatikan dia. Ini tidak bisa membantu membuatnya semakin marah, wajahnya memerah. Yongning melirik mereka berdua, matanya berkilat, dan dia menatap pria gemuk itu dan berkata, "Saudara San, apakah kamu saling kenal?" Kakak ketiga. Tanpa sadar, semua orang memandangnya dengan takjub. Luo Yunchang membuka mulut ceri kecilnya dengan kaget, dan berkata dengan terkejut, "Kalau begitu, kamu." "Yang mulia, tepat sekali." Tanda seru petik 2. Kepala Ang terangkat, Yongning mengangkat wajahnya dengan bangga. Tetapi ketika dia melihat Zuo Fan, dia melihat bahwa pria itu bahkan tidak menatapnya sama sekali. Bahkan sedikit pun warna yang menarik. Aku merasakan rasa kehilangan di hatiku. "Yongning, mengapa kamu lari dan datang ke sini? Tahukah kamu betapa berbahayanya itu sekarang?" Pada saat ini, Pangeran Yuanbo juga buru-buru bergegas ke sini, ke arah saudara perempuannya yang nakal ditegur, lalu melihat di Zuo Fan. Membungkuk dan berterima kasih padanya. "Terima kasih, Tuan Zuo, atas penyelamatannya. Kuil ini ada di sini." Namun, tanpa mendengarkan dia melanjutkan, Zuo Fan melakukannya. Berjalan maju, ini mau tidak mau membuat sang pangeran mandek cukup memalukan. Lalu aku melihat ke arah mana Zuo Fan pergi, tapi itu adalah gerbang kaisar. Apa yang akan dilakukan ini? Apakah akan ada perang lagi? Memikirkan hal ini, semua orang merasa sesak di hati mereka, baik bersemangat maupun gugup. Baru saja Li Jingtian dan Huang Pu Fenglei gagal bertarung, dan sekarang ada yang lebih kuat. Aku bertanya-tanya bagaimana Sekte Kaisar, yang telah menjadi kepala 7 keluarga selama ribuan tahun, merespons. Tiba-tiba, semua orang bersiap-siap terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ini tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Siapapun yang memprovokasi 7 keluarga adalah hasil dari pemusnahan dan kehancuran keluarga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Zuo Fan telah memusnahkan kekuatan 7 keluarga, dan orang-orang tahu semuanya di dalam hati mereka. Di seluruh Tianyu ini, selain 7 keluarga kekaisaran, ada juga keluarga ke-8, keluarga Luo, terutama kepala pelayan mereka, naga melonjak Zuo Fan, yang bahkan tidak mau memprovokasi 7 keluarga dengan mudah. Tapi dia dengan senang hati memprovokasi keberadaan Kijia. Apalagi sekarang, keluarga Luo akan segera diperbaiki, yang telah menetapkan status keluarga Luo. Selama ribuan tahun terakhir, situasi Yuxia Kijia akan dikocok lagi. Diam. Sebuah penghindaran, berdiri di depan Zuo Fan, wajah Huang Pu Fenglei bermartabat, menatap sosok di depannya, dengan samar berkata, "Kamu adalah Zuo Fan. Apa yang ingin kamu lakukan?" Sisa dari gerbang kekaisaran semua menatapnya dengan waspada. Tanpa sadar tersenyum, Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa komitmen, "Bukan apa-apa, tapi hari ini adalah hari bahagia ketika keluarga Luo aku dilarang. Aku harap kamu tidak membuat masalah. Jika tidak, keduanya akan berperang." "2 keluarga. Ya. Selain kamu dan Li Jingtian, adakah hal lain dalam keluarga Luo yang bisa kamu ceritakan?" Seorang Nou Feao Riche, tanpa usia 1000 tahun,
apakah juga layak disebut keluarga superior? Di mata lelaki tua itu, keluarga Luo hanya 2 orang. Bagaimana mereka bisa disebut 2 keluarga dengan kaisar kita? Ini lelucon, hahaha. Huangpu Fenglei tertawa dan kata dengan sinis. Begitu ucapan ini keluar, semua orang berpikir sebentar dan mengangguk. Itu benar, masalah terbesar keluarga Luo adalah pemutusan hubungan antara Tuan Zuo Fan dan Li Jingtian memang master langka di dunia, dan bahkan yang kuat pun berteriak. Tapi selain 2 orang ini, yang lainnya lemah dan menyedihkan. Dan bahkan dalam pertempuran kejam keluarga kekaisaran, mereka sama sekali tidak mampu berperang. Dengan cara ini, kelemahan keluarga Luo terlalu jelas. Pangeran kedua juga melengkungkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Yang disebut 2 tinju sulit untuk mengalahkan 4 tangan. Tidak peduli seberapa kuat kamu berdua, setelah kamu terjerat, sisanya akan menjadi domba yang akan disembelih. Melirik semua orang dengan dingin, Zuo Fan mencibir dan berkata, orang-orang bodoh, fondasi 1000 tahun tidak dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Tidakkah aku akan mengambilnya? Suara Fang Luo. Zuo Fan mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya ke udara, dan berkata dengan senyum jahat, kalau begitu aku akan membiarkan kamu melihat. Mengapa keluarga Luo layak atas kekuatan keluarga Yuxia? Tampar. Suara keras dan renyah mengelilingi kekosongan, dan kemudian beberapa semburan udara tiba-tiba terdengar, dan momentum yang kuat tiba-tiba menyebar di udara. Chapter 357 The Elder are First. Seperti meteor yang jatuh, 7 sosok jatuh langsung dari langit, dengan sesak napas yang luar biasa, dan langsung jatuh ke sisi Zuo Fan. Cuaca yang bergejolak diringkas menjadi satu gelombang, dan tiba-tiba ditekan ke orang-orang di gerbang kaisar. Gerbang kaisar dan yang lainnya terkejut dan buru-buru melepaskan momentum mereka untuk melawan, tetapi mereka hanya bisa dilawan, dan tidak bisa menahan tekanan. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Gerbang kaisar mereka memiliki 30 dewa yang diabadikan, bagaimana mungkin hanya mengikat lawan dalam hal aura? Begitu dia memikirkan hal ini, semua orang buru-buru melihat ke depan, tetapi mereka tidak bisa menahan mata dan pupil mereka menyusut, dan jantung akan melompat karena kaget. Di antara 7 pendatang baru, hanya 1 yang menguasai puncak langit yang mendalam, dan mereka tidak terlalu mengenalnya. 6 orang lainnya adalah monster besar dengan reputasi yang ganas, bahkan jika mereka dulunya adalah pembudidaya biasa, mereka tidak akan pernah ingin memprovokasi mereka. Nenek moyang api Qiu Yanhai, penyihir bulan es Sueking melihat, mengapa kalian berdua lari ke rumah Luo? Matanya sedikit menyipit, kulit Leng Wuchang serius, dan penyesalan melintas di matanya. Pada awalnya, gerbang kaisar ingin menaklukkan kedua orang ini, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Leng Wuchang berpikir bahwa mereka kuat dan seni menggabungkan air dan api jarang terjadi di dunia. Sayang sekali untuk membunuh, jadi aku ingin melepaskannya perlahan, berharap memiliki kesempatan lagi. Selain itu, karena mereka berdua tidak mengancam gerbang kaisar, mereka dilepaskan. Tapi yang tidak pernah aku duga adalah bahwa keduanya akan membelot ke Zuo Fan dan menjadi musuh terbesar saat ini. Mengetahui hal ini sejak lama, itu seharusnya dirancang untuk menyingkirkan mereka berdua. Tapi, siapa yang bisa menjelaskan hal semacam ini? Aku khawatir bahkan jika dia seorang peramal, dia tidak akan pernah mengharapkannya pada awalnya. Di langit, orang-orang yang bahkan tidak dapat direkrut oleh kaisar akan direkrut oleh keluarga lain. Tetapi pada saat ini, dia sudah terlambat untuk menyesalinya.
Sepertinya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan Sui King terkekeh pelan, Tuan Leng, aku menyesal tidak membunuh kita semua. Hehehe, sayang sekali sudah terlambat. Kepala pelayan kami jauh lebih baik darimu. Metode asli meminta kami benar-benar kejam. Gadis kecil itu memikirkannya sekarang, dia masih takut untuk sementara waktu. Petik 2. Sui King melihat Twist dan pasangan dengan tatapan sok, dia memandang Wu Chang dengan wajah gemetar, dan mendengus. Sepasang masokis benar-benar bersulang dan tidak makan atau menghukum anggur. Tampaknya orang tua itu sangat baik padamu. Iya, apa yang tidak bisa kamu dapatkan harus dihancurkan sesegera mungkin. Semakin berharga barangnya, semakin berharga. Apalagi jika benda ini bisa mengancammu di masa depan. Hahaha, Elder Sui itu benar. Kamu memang lebih rendah dari aku pada saat ini. Dengan senyum dingin, Zuo Fan memandang Leng Wuchang dengan jijik. Jika suatu hari, kamu dikalahkan di tangan aku, kamu harus dikalahkan dalam keputusan. Ini dia. Mengapa pengurus rumah tangga yang sama? Aku bisa bertanggung jawab atas keluarga Luo dan membuka lapangan. Tapi kamu hanya bisa membantu gerbang kaisar dan melakukan beberapa hal sudut. Ini raja dan menteri. Perbedaan antara pangeran dan pangeran, kamu hanya sedikit pendek. Tapi pada titik ini, ditakdirkan bahwa kamu tidak akan pernah mengalahkanku. Sudut mulutnya bersilangan busur aneh. Zuo Fan menatap Leng Wuchang dari dekat, tertawa keras. Leng Wuchang sudah gemetar karena marah dan matanya merah. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan dan diprovokasi begitu telanjang di depannya, bahkan Zhuge Changfeng tidak pernah melakukannya di depannya. Tapi sekarang, Zuo Fan dengan sengaja mempermalukan kebijaksanaannya yang paling sombong, intinya dia masih tidak bisa menyangkalnya. Siapa yang menyebabkan dia tertangkap basah oleh Zuo Fan dalam kontroversi 100 aliran pemikiran? Meskipun Zuo Fan mengatakan itu adalah hasil imbang pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa dia kedinginan dan tidak kekal sebagai kerugian nyata. Dengan kekalahan seperti itu, bagaimana dia bisa menyangkalnya? Memikirkan hal ini, Leng Wuchang merasakan lebih banyak kemarahan di hatinya, terengah-engah, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun lagi. Ketika semua orang melihat ini, termasuk para pangeran, mereka semua tampak tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa bintang intelektual kedua dari Tianyu yang bermartabat, peramal Leng Wuchang, akan sangat tidak berdaya di depan Zuo Fan, pengurus rumah tangga keluarga Luo. Sehingga dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Aku tidak bisa bernapas lagi. Huangpu Fenglei melihat semua ini, hatinya sedikit tenggelam, dan ketika dia melihat barisan keluarga Luo saat ini, wajahnya tidak bisa tidak bergetar. Terutama ketika dia melihat 4 kurcaci kecil. Matanya menjadi lebih memancarkan warna khusyuk yang kental. Hantu ajaib, 4 hantu moche. Apakah kamu bukan dari sekte moche, dan kamu diturunkan ke Gunung Jilei? Mengapa kamu bergabung dengan keluarga Luo lagi? Jie. Berapa umurmu? Bisakah kamu mengendalikan kalian berempat? Hantu jahat itu tersenyum aneh dan dengan bangga mengangkat kepalanya. Kami adalah 4 penguasa cara sihir. Bagaimana kami bisa dipegang oleh gunung selamanya? Ya, bagaimana gunung bisa menahan kita? Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan kami. Jie. 3 hantu lainnya juga langsung melompat, berteriak dalam sukacita. Matanya sedikit menyipit, dan Huangpu Fenglei tersenyum dingin. Benarkah, jika orang tua itu memberitahu Mo Chezong? Desis. Namun,
Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, keempat hantu kecil itu sudah terguncang, menghentikan kebisingan, dan rasa takut yang tak dapat dijelaskan melintas di matanya. Huangpu Fenglei melihat ini, dan diam-diam mengatakan bahwa, seperti yang diharapkan, dia terus mencibir dan berkata, "Hah, kamu pasti telah menyelinap keluar dari pesona, kan? Jika orang tua itu menceritakan masalah itu kembali ke strategi sihir Zong, bukan hanya kamu, bahkan keluarga Luo yang menerimamu, kamu harus melakukan segalanya. Jika ada yang baik, kamu akan pergi. Tapi, jangan menunggu dia selesai." Zuo Fan melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata, "Keempat hal kecil ini datang ke keluarga Luo aku untuk membantu. Mereka disetujui oleh Master Sekte Moche Siewuyu. Tidak masalah di mana kamu ingin memberitahu, aku tidak peduli." Tanpa diduga, Huangpu Fenglei tertegun di tempat, tidak dapat berbicara lagi. Karena jumlah informasi dalam kata-kata Zuo Fan terlalu besar, Master Sekte Moche Siewuyu menyetujui empat hantu Moche untuk memasuki keluarga Luo. Apakah ini berarti bahwa di belakang panggung keluarga Luo adalah Sekte Moche, salah satu dari 3 sekte pelindung negara? Dengan cara ini, tidak ada yang mewaspadai mereka dengan keluarga Luo. Mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Bagian belakang panggung terlalu besar. Keluarga sekuler, bahkan jika itu adalah kepala dari 7 keluarga, bagaimana bisa menjadi lawan dari sekte besar? Tapi untuk kata-kata Zuo Fan, dia tidak berani mempercayai semuanya. Jadi dia menatap mata Zuo Fan, penuh dengan kecurigaan dan kecemasan. Keempat hantu Moche memandangnya dengan luar biasa, dengan kebingungan di mata mereka, dan si pengecut bertanya diam-diam, "Stuart Zuo, apa yang baru saja kamu katakan itu benar?" Wei Wei mengangguk, ekspresi Zuo Fan acuh tak acuh. Faktanya, apa yang dia katakan tadi hanyalah omong kosong, dan Siewuyu bahkan tidak tahu bahwa keempat hantu kecil ini telah datang ke keluarga Luo mereka. Namun, dia percaya bahwa bahkan jika Siewuyu mengetahuinya, itu tidak masalah. Master Sekte Moche ini, tetapi masih menunggunya untuk memasuki sekte dalam 3 tahun, bagaimana mungkin dia tidak memberikan wajah ini? Tetapi setelah Moche Forgos mendapat jawaban afirmatif ini, mereka sangat gembira, dan kemudian keempat kepala kecil itu tiba-tiba berkumpul untuk membahas situasi. Dan kemudian tiba-tiba mengangguk, tiba-tiba di mata mereka sebuah cahaya ganas melintas. Kemudian ada tangisan teredam, dan mereka berempat berubah menjadi 4 ki hitam dalam sekejap, dan mereka bergegas ke gerbang kekaisaran. Pupil mata tidak bisa membantu tetapi menyusut. Huangpu Fenglei buru-buru berteriak, "Hati-hati, semuanya, keempat hantu kecil ini tidak mudah untuk dipusingkan." Tapi, semuanya sudah terlambat. Asap hitam, seperti panah tajam, langsung masuk ke kelompok percandian gerbang kaisar, dan dalam sekejap mata, itu mengabadikan percandian 4 kali lipat ilahi dan bersumpah ke langit. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, pemuja itu diselimuti asap hitam, berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa menghilangkannya. Saat berikutnya, tetapi ada suara renyah, pemuja tiba-tiba terkoyak menjadi 4 potong daging dalam ratapan, dan menetes seperti gerimis darah. Orang-orang tidak bisa menahan ngeri. Ini adalah master dari 4 alam penerangan ilahi, jadi dia dibunuh dengan mudah, dan tulangnya masih ada. 4 hal kecil ini benar-benar kejam. Waspadalah, kombinasi keempat hal kecil itu tidak mudah diprovokasi. Jangan biarkan mereka memanfaatkannya. Wajah Huangpu Fenglei serius, meraung, dan hatinya semakin dalam.
Dia telah berada di Tianyu selama bertahun-tahun, dan dia secara alami mengerti betapa menakutkannya monster-monster di sekitar Zuo Fan ini. Terlepas dari jumlah mereka yang kecil, semuanya ganas dan ganas, jauh lebih kuat daripada tuan biasa. Pertama-tama, Qiu Yanhai dan Sue King dapat bertahan hingga 10 master cahaya magis dengan melihat metode dua orang menggabungkan air dan api. Keterampilan menyerang gabungan dari 4 hantu kecil ini juga dapat bertahan hingga 10 orang kuat dari cahaya magis. Ditambah dengan 2 orang mesum Zuo Fan dan Li Jingtian, masing-masing secara konservatif memperkirakan bahwa itu setara dengan kekuatan tempur 10 kekuatan supernatural. Dengan cara ini, keluarga Luo secara tak terduga memiliki 40 lebih banyak master magis dari udara tipis, 10 lebih banyak dari sekte kaisar mereka, tetapi ini membuat semua orang, termasuk sekte kaisar tingkat tinggi, tidak pernah diharapkan. Sebuah keluarga yang telah berkembang selama kurang dari 10 tahun, sangat mengejutkan bahwa para pemimpin puncak memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Bahkan pangeran kedua, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa keluarga Luo tidak memiliki latar belakang, hanya keluarga yang terdiri dari 2 orang? Ini hanya sekejap mata, dan semua tetua keluarga ada di sini, dan mereka semua adalah dewa. Di mana kekayaan Nou Feao ini, jelas merupakan keluarga kuat yang telah tersembunyi selama ribuan tahun. Jie, orang tua, apakah kamu tidak akan menuntut kami? Sekarang kami tidak takut padamu. Jika ada hal semacam itu, kamu akan kehabisan tangan kami berempat. Pahlawan Iblis. Petik 2. Dalam asap hitam di langit, ada tawa aneh hantu ganas, sombong dan mendominasi. Alis Huangpu Fenglei mengental menjadi benjolan, mengertakkan gigi, dan dengan hati-hati menjaga Huangpu Tianyuan. Leng Wuchang dan Huangpu Tianyuan juga melihat semua ini dengan tatapan khawatir, dan mereka semua menyebutkan di tenggorokan mereka. Mereka juga tahu nama buruk keempat hantu kecil ini dengan baik. Mereka benar-benar seperti orang gila. Mereka tidak peduli dengan situasi keseluruhan, melakukan apapun yang mereka inginkan, dan melanggar hukum. Pada saat ini, mereka bahkan lebih berbahaya daripada Zuo Fan. Pangeran buru-buru berlari ke Zuo Fan, buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, "Steward Zuo, hari ini adalah acara pesta keluarga Luo. Benar-benar tidak cocok bertarung untuk melihat merah. Silakan tanyakan juga keduanya bukan untuk berkelahi, biarlah 4 tetua kembali." Hei, dunia ini merah, nasib baik. Karena acara yang begitu besar, lebih baik melihat kepala. Perlahan melambaikan tangannya, Zuo sudut mulut Fan menyeringai dengan lengkungan sengit, dan dia dengan samar berkata, "Li Tua. Siapa yang menggerakkan tangan lebih dulu? Seharusnya bersama, tapi dia yang memprovokasi terlebih dahulu." Ekspresi Li Jingtian acuh tak acuh dan jujur. "Yah, kalau begitu, keluarga Luo kita tidak harus menjadi kura-kura." Dengan mata menyipit, Zuo Fan tertawa, "Tetua, bersiaplah untuk bermain." Begitu suara itu jatuh, tangan kiri Zuo Fan tiba-tiba berubah menjadi cakar naga bumi yang ganas, dan tangan kanannya merah dan cemerlang. Li Jingtian menyeringai, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi hitam. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai bergandengan tangan. Air dan energi api bercampur, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, Huangpu Fenglei hampir menangis ketika dia melihat keempat udara hitam yang naik di langit. Apa yang terjadi hari ini? Awalnya,
Mereka membawa semua tuan ke sini untuk menghancurkan momentum keluarga Luo dan mengalahkan keluarga baru ini dengan baik. Mengapa mereka dipukuli oleh orang lain sekarang? Apalagi ini bukan pemukulan yang sederhana. Mereka benar-benar mati untuk beribadah. Terlebih lagi, jika ini terus berlanjut, keluarga Luo sangat ganas, dan mereka tidak tahu berapa banyak tuan yang akan membunuh mereka. Pada saat ini, mereka berharap sekutu mereka pada hari kerja dapat menyumbangkan upaya mereka, tetapi ketika mereka melihat jauh, mereka hanya melihat orang-orang yang biasanya mengibarkan bendera dan berteriak di belakang mereka, seperti lembah Nethergu dan kedokteran istana raja. Tapi saat ini dia memutar kepalanya secara tidak wajar, dan tidak ingin terlibat lagi. Pertarungan antara keluarga Luo dan gerbang kaisar telah menghabiskan terlalu banyak biaya. Apalagi sekarang, mengetahui bahwa keluarga Luo sangat menakutkan, dan bergegas ke pusaran air ini, itu benar-benar bodoh. Chapter 358. Melirik rumah-rumah itu dengan getir, semua orang di sekte kaisar melihat sekeliling dengan gugup. Situasi saat ini cukup merugikan mereka. Meskipun ada banyak dari mereka, semua lawan adalah tuan. Bahkan jika ada kurang dari 10 orang, mereka masih mengelilingi mereka dan tidak berani bertindak gegabah. Terutama, aku tidak berani memesan. Jika tidak, dalam hal kekuatan individu, tidak ada yang akan menjadi lawan dari mereka yang berlawanan. Tetapi bahkan dalam pertempuran kelompok, dengan serangan gabungan dari orang-orang yang berlawanan itu, mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Aku mengangkat kepalaku dan melihat 4 kelompok asap hitam, dan kemudian pada Zuo Fan yang tampak mengerikan dan yang lainnya. Hati Huang Pu Tianyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Strategi magis dari hantu mati, hantu dan hantu, membunuh tak terlihat, leluhur api dan penyihir bulan es, keduanya telah menggandakan kekuatan mereka, bahkan jika lebih dari selusin orang bergabung. Itu adalah sulit untuk didekati. Seharusnya tidak berada di bawah kuil agung, kepala pelayan Zuo Fan, bahkan lebih sekarat, tampaknya melampaui yang terkuat dari sekte kaisar, mengabadikan kekuatan Huang Pu Fenglei. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika mereka berjuang keras, hasil terbaiknya adalah kedua belah pihak akan kalah, tetapi mereka tidak dapat memanfaatkannya sama sekali. Kemungkinan besar gerbang kaisar akhir 1000 tahun akan dihancurkan sekali. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, dan dia tidak pernah berani memikirkannya di Tianyu, selain keluarga kerajaan. Keluarga apa yang bisa membawa mereka ke situasi berbahaya seperti itu? Menggertakkan giginya dengan keras, Huang Pu Tianyuan cemas, menoleh untuk melihat ketidakkekalan di samping, sering mengedipkan mata. Kekuatan gerbang kaisar dikalahkan dan musnah di tangannya, tetapi dia benar-benar tidak mau. Melihat ini, Yang Mulia juga sangat cemas. Kedua keluarga besar akan segera bangun untuk bekerja, dan tidak ada yang membujuk mereka. Di mana penjaga naga kerajaan mati? Jika ini menyebabkan fluktuasi di kota kekaisaran, akankah wajah keluarga kekaisaran kurang lebih? Ini, tapi di kaki kaisar. Sementara Fang Qiubai dan Sima Hui melihat semua ini dari kejauhan. Meskipun mereka kagum dengan kekuatan keluarga Luo saat ini, mereka tidak pernah pergi lagi. Seolah-olah mereka sedang menunggu keduanya untuk memulai perang. Adapun orang-orang yang mengelilingi penonton, mereka semua mundur jauh dengan cerdik setelah mencapai jarak yang aman, mereka melihat ke sini dengan gembira.
Salah satunya adalah keluarga berusia 1000 tahun. Dan yang lainnya adalah tuan baru dalam beberapa tahun terakhir. Pertarungan tingkat tinggi antara kedua keluarga ini membuat semua orang bersemangat. Siapa yang akan menjadi pemimpin keluarga di masa depan? Kepala 100 keluarga, benar-benar sangat mengasyikkan. Tidak hanya keluarga biasa, bahkan 6 keluarga kekaisaran lainnya, saat ini, mereka mengawasi perkembangan situasi dengan cermat. Kekuatan tempur sejati keluarga Luo juga melebihi imajinasi mereka. Tetapi karena ini, kompetisi keluarga di masa depan menjadi lebih membingungkan. Siapa yang akan menjadi pemenang sebenarnya? Jika dibagi menjadi 7 atau 3, gerbang Kaisar 7, dan 3 keluarga Luo, maka sekarang menjadi jumlah 5 yang sebenarnya. Kelima, tanda seru. Kekuatan keluarga Luo benar-benar mengejutkan semua kekuatan yang ada. 2 mata menoleh ke kiri dan ke kanan. Leng Wuchang tiba-tiba menatap Zuo Fan, dan tersenyum dingin. Pejabat Zuo, apakah benar-benar baik bagimu untuk melakukan ini? Dalam situasi hari ini, kamu dan aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Dengan rencanamu, bukankah seharusnya kamu melakukan senipe dan clam fight dan diuntungkan oleh nelayan? Bodoh hal. Itu, belum tentu. Alisnya sedikit terangkat, dan sudut mulut Zuo Fan ditarik melintasi busur yang tidak dapat dijelaskan, dan ada cahaya yang dalam di matanya yang membuat orang melihat aku tidak mengerti. Tuan Leng, Lao Su berbeda dari kamu dan Zhuge Changfeng. Dia bukan orang yang melakukan sesuatu dengan kepalanya. Terkadang normal untuk menjadi sedikit gila. Poin ini, kamu harus memiliki pengalaman pribadi, hahaha. Kulit tidak bisa tidak berkedut, dan Leng Wuchang diam-diam marah. Dia mengerti bahwa Zuo Fan mengacu pada persaingan 100 aliran pemikiran, dan dia merancang berbagai hal untuk membuat Zuo Fan gila. Pada saat itu, Zuo Fan benar-benar mengabaikan situasi secara keseluruhan, menjadi gila dan berusaha membalas dendam pada Huang Pu Qingtian. Pada saat itu, dia terlena. Tetapi sekarang, itu menjadi batu sandungan bagi Zuo Fan, membuatnya tidak lagi dapat mengetahui garis bawah Zuo Fan. Yang disebut horizontal takut pingsan, dan yang pingsan takut mati. Bersedia untuk mencabut, berani menarik kaisar dari kuda. Semakin banyak orang yang teliti, semakin menakutkan menjadi gila. Karena segala sesuatu di dunia tidak memiliki batasan padanya, kamu bahkan tidak tahu betapa gilanya dia. Pada saat ini, Zuo Fan adalah orang seperti itu. Jika dia masih ingat saat itu ketika 100 aliran pemikiran bersaing, dia mungkin benar-benar akan memecahkan jaring dan keduanya akan mati bersama. Pada saat itu, keluarga yang baru dipromosikan di keluarga Luo akan kalah jika kehilangannya. Tetapi mereka telah mengumpulkan ribuan tahun keluarga kekaisaran, dan mereka telah diberi kompensasi dengan cara ini, atau telah dipukuli dan dinonaktifkan, itu akan terlalu tidak adil. Begitu dia memikirkan hal ini, Leng Wuchang menghela nafas tanpa sadar dan bergumam, lalu, apa yang kamu inginkan sebelum kamu mau berhenti? Begitu pernyataan ini datang keluar, gerbang kaisar telah orang-orang tidak bisa membantu tetapi membeku untuk sementara waktu. Peramal ilahi yang bermartabat, Leng Wuchang. Berubah lembut kepada orang lain dalam negosiasi, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Bahkan tingkat atas gerbang kaisar mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Bahkan di depan penjaga gerbang, dia tidak pernah menghasilkan begitu banyak. Ada lengkungan jahat di mulutnya. Zuo Fan mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan lemah, sebenarnya.
Dua pendekar pedang yang saling berhadapan disebabkan oleh provokasi gerbang kekaisaran kamu. Jika kamu ingin berhenti membicarakannya, perdamaian itu juga sangat sederhana, minta maaf. Petik 2. Apa, minta maaf? Tubuh bergetar bersama, dan semua orang di gerbang kaisar memelototinya tanpa menyadarinya. Gerbang kekaisaran telah menjadi puncak 100 keluarga selama ribuan tahun. Apalagi tidak ada yang salah. Bagaimana jika itu benar-benar salah? Bagaimana kita bisa meminta maaf di depan begitu banyak keluarga? Bukankah ini penyerahan yang menyamar? Pada saat itu, di mana wajah gerbang kaisar akan diletakkan? Namun, Zuo Fan tidak peduli dengan kemarahan mereka, dan masih dengan dingin berkata, adapun ketulusanmu, kamu bisa mengurusnya. Ngaf, minta maaf kepada ibumu, prajurit itu bisa membunuhmu. Jangan dipermalukan, lelaki tua itu akan memotongmu, iblis kecil. Namun, begitu suara Zuo Fan jatuh, seorang lelaki tua berambut putih sudah menyilangkan alisnya. Dan tiba-tiba menginjak tanah dan bergegas keluar. Melihat momentum seluruh tubuhnya, dia sebenarnya adalah master dari 6 master. Jangan buru-buru keluar sendiri. Leng Wuchang tiba-tiba berteriak, tapi sayangnya sudah terlambat. Pria itu sudah datang ke Zuo Fan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan naga itu terus-menerus bernyanyi. Pukulan yang mengguncang langit dan tanah, mengenai Zuo Fan dengan lurus. Jika itu adalah orang biasa, pukulan ini telah mengalahkan lawan menjadi saus daging, tetapi sangat disayangkan dia menghadapi Zuo Fan yang baru lahir ini. Perlahan mengangkat lengan kanannya, dan lampu merah di atasnya bergerak sedikit. Zuo Fan hanya sedikit diblokir, dan pukulan yang seperti gelombang besar dengan mudah dihentikan. Kemudian, sebelum dia bisa melemparkan pukulan lain, Sue King melihat dan Qiu Yanhai, keduanya sudah dipukul dengan telapak tangan mereka yang rapat. Hidup dan mati. Tiba-tiba, energi menakutkan dari campuran es dan api tiba-tiba dipancarkan, berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan, dan langsung menenggelamkan sosok orang itu, menembak langsung ke langit. Setelah ledakan keras, seluruh langit tampak bergetar. Tetapi 6 penguasa Shenzhou bahkan tidak punya waktu untuk meratap, itu sudah hilang, dan bahkan sudut pakaiannya tidak kiri. Pembunuhan instan, desis. Tiba-tiba menghela nafas lega. Meskipun semua orang tahu betapa kuatnya kedua pasangan ini, mereka tidak pernah membayangkan bahwa keduanya memiliki kombinasi keterampilan yang hebat. Melihat trik yang menakutkan ini, bahkan Huangpu Fenglei sangat takut sehingga dia berkeringat dingin, menurut kekuatan ini. Bahkan jika dia bertemu dengannya secara pribadi, dia akan dibunuh oleh paku. Kenapa semua tetua keluarga Luo menjadi monster? Li Jingtian menyeringai, dengan bangga menatap Huangpu Fenglei, yang sudah gemetaran, dan berkata, ibadah yang hebat, sekarang kamu harus mengerti. Ini sebabnya aku pergi ke keluarga Luo. Hatiku bergetar tiba-tiba, dan Huangpu Fenglei bahkan lebih terkejut lagi. Bisakah dikatakan bahwa keluarga Luo benar-benar memiliki seni bela diri dan seni bela diri yang lebih baik daripada gerbang kaisar dan keluarga kerajaan mereka? Jika ini masalahnya, maka kekuatan orang-orang ini harus dievaluasi lagi. Aku khawatir pintu kaisar mereka sudah sangat sulit untuk memenangkan kesempatan sekecil apapun. Memikirkan hal ini, kulit Huangpu Fenglei pucat, dan dia memandang Huangpu Tianyuan dan mengangguk tak berdaya, ambillah. Kulitnya bergetar untuk sementara waktu, Huangpu Tianyuan mengambil napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, kukunya tertekuk ke dalam daging. Tetapi setelah merenung sedikit,
Dia menghela nafas tanpa daya dan berteriak, semua orang mendengarkan perintah. Bibirnya sedikit bergetar, Huang Pu Tianyuan tidak bisa berbicara dan mengatakan penghinaan itu. Aku tidak punya pilihan selain membungkuk dalam-dalam. Ketika orang lain melihat ini, mereka tidak mengerti arti dari tuannya, dan mereka tidak menyadari bahwa ada penghinaan di hati mereka. Tetapi melihat bahwa tuan pintu dapat dihormati dan terhormat, mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, sehingga mereka harus beribadah bersama. Melihat semua ini, Leng Wuchang berdarah di hatinya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Saat ini adalah satu-satunya solusi. Sebelum iblis kecil ini benar-benar kehilangan akal sehatnya dan melakukan beberapa hal gila, lebih baik memberinya langkah cepat dan berhenti. Dengan cara ini, Leng Wuchang juga membungkuk dalam-dalam, dan atas nama Kaisar Pu Tianyuan membuka mulutnya dan berkata, "Petugas Zuo, aku adalah orang pertama yang menyinggung. Jadi aku telah menyinggung banyak orang, dan aku berharap untuk memaafkan aku." Melihat adegan ini, semua keluarga yang menonton terkejut tanpa sadar. Gerbang Kekaisaran, kepala 7 keluarga, benar-benar akan menerima nasihat bersama dan menyerah pada keluarga baru. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak berdirinya negara selama ribuan tahun. Bahkan ketika berurusan dengan keluarga kekaisaran, gerbang kekaisaran selalu sombong. Kapan itu tercekik? Tapi sekarang, di depan Luo Jia Zuofan, mereka benar-benar menyerah. Bahkan ketiga pangeran itu benar-benar tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Prestise keluarga Luo telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati semua orang. Anak-anak bisa mengajar. Mengangguk puas, Zuo Fanyi dia tersenyum dengan wajah pemukulan dan berkata, "Karena kamu tahu bahwa kamu salah, kamu harus ingat sedikit nanti." 7 keluarga. Tidak. Mulai sekarang, kepala 8 keluarga tidak akan lagi menjadi gerbang kaisarmu, tetapi keluarga Luo kita. Sekarang. Ketika suara itu jatuh, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, menjentikkan jarinya, dan berjalan kembali. Keempat hantu moche mendengar bahwa mereka juga buru-buru jatuh dari langit dan mengikuti, dan sesepuh lainnya mengikuti. Kerumunan, yang dipimpin oleh Zuo Fan, berjalan perlahan menuju Luo Yunchang seperti sekelompok tim yang baru saja memenangkan pertempuran. Kerumunan di sekitar penonton memandang mereka, dan mereka semua menunjukkan ekspresi kekaguman yang sulit ditandingi. Bahkan 6 keluarga kekaisaran lainnya menatap semua ini dengan kosong, benar-benar terpana. Gerbang kekaisaran, kepala 7 keluarga, dipermalukan secara telanjang di depan semua orang, dan diambil alih 8 keluarga teratas oleh keluarga baru. Benar-benar langka dalam 1000 tahun. Lihat kamu, Penatua Chu, apakah itu sekutu kita? Di antara murid-murid Hua Yulao, seorang wanita paruh baya memandang Chu Bijun dan bertanya dengan heran. Nenek sedikit mengangguk, wajahnya gembira, "Kamu wajib, itu benar." "Oke, Penatua Chu, kali ini kita bertaruh pada harta karun, dan kebangkitan Huayu Menara diharapkan itu saja." Ensrin berkata sambil tersenyum. Nenek juga tersenyum dan mengangguk. Pada saat yang sama, ada tawa hangat dari paviliun Qianlong dan rumah Jianhou. Hanya istana Yao Wang dan Kuai Huolin, kedua keluarga itu suram dan sedih, dan berduka lagi dan lagi. Penurunan gerbang kekaisaran setara dengan runtuhnya salah satu pendukung mereka. Adapun lembah Nether, mereka menyaksikan semua ini dengan mata dingin, karena mereka telah menemukan jalan keluar baru.